Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Selamat datang di kelas Etika Profesi Keguruan untuk mahasiswa jurusan PAI semester 7 ya, untuk tahun akademik 2023-2024. Mata kuliah ini adalah kesempatan berharga bagi kita semua untuk lebih memahami tentang etika dan moral mungkin ya dalam dunia keguruan. Profesi keguruan bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai integritas dan moralitas. Selama satu semester ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek etika yang relevan dengan profesi keguruan. Kita akan membahas kode etik keguruan, tanggung jawab moral terhadap siswa dan masyarakat, serta situasi dilema etika yang mungkin kita akan hadapi nanti dalam perjalanan karir kita sebagai guru yang profesional. Ini adalah pertemuan pertama kita dari keseluruhan 16 pertemuan yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya akan mulai pertemuan ini dengan overview mata kuliah etika profesi keguruan. Kita mulai dari tujuan ya. Tujuan umum dari mata kuliah ini akan kita bagi ke dalam 3 tujuan besar. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dan etika yang relevan dalam profesi keguruan. Kemudian, mata kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Ananda sekalian mengenai tanggung jawab moral kita sebagai guru dalam mendidik siswa. Tujuan besar terakhir yaitu untuk mengembangkan keterampilan untuk menghadapi dilema etika dalam konteks kegiatan belajar dan mengajar. Secara umum, isi materi dari perkuliahan ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, kelompok konsep etika dan moral dalam pendidikan. Yang kedua, kode etik keguruan dan standar profesi yang berlaku di Indonesia. Ketiga, tanggung jawab moral guru terhadap siswa, orang tua, dan masyarakat secara umum. Kemudian yang terakhir, etika dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, dan kolega di sekolah. Di mata kuliah ini kita akan memakai berbagai metode pembelajaran. Yang pertama itu ada diskusi kelompok mengenai kasus-kasus etika dalam pendidikan. Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan kasus yang for some reasons itu masuk ke timeline sosial media Anda misalnya. Kemudian kita juga akan menganalisis serta merefleksi etika-etika dilema yang sering terjadi dalam konteks keguruan. Selanjutnya kita juga akan melakukan banyak sekali studi kasus dan simulasi situasi etika yang ideal. Nah, bagian penting lain dari mata kuliah ini yang harus Anda ketahui adalah evaluasi. Jadi di mata kuliah ini Anda akan setidaknya menempuh 3 metode evaluasi. Yang pertama, Anda akan dihadapkan dengan ujian tertulis mengenai konsep-konsep etika. Nah, kemudian Anda juga akan diharapkan untuk menyusun berbagai produk ilmiah ya. Ini nanti mulai dari infografis, poster penelitian, mini riset, CGR, serta makalah. Kemudian yang tak kalah penting dari semua itu adalah partisipasi aktif Anda di setiap diskusi juga akan menjadi bagian penting dari evaluasi di mata kuliah ini. Bagian terakhir yang mungkin mau saya bahas adalah manfaat dari mata kuliah ini untuk Anda sebagai calon guru PAI gitu ya. Yang pertama tentu untuk membekali Anda dengan pemahaman etika yang kuat untuk menjadi guru yang profesional. Yang kedua, mata kuliah ini juga bermanfaat untuk membantu Anda mengembangkan sikap dan tindakan yang etis dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, mata kuliah ini juga bermanfaat untuk mendorong refleksi terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam profesi keguruan, dan menurut saya ini yang paling penting. Saya yakin setiap mahasiswa di kelas ini memiliki pandangan yang berharga dan pengalaman yang beragam. Dan saya berharap kita dapat saling belajar satu sama lain dalam lingkungan yang terbuka dan mendukung. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk menjadi guru yang profesional dan juga beretika tinggi. Saya yakin kita semua akan tumbuh dan berkembang selama mata kuliah ini berlangsung. Akhirnya selamat belajar dan jangan ragu untuk berkontribusi dalam setiap aktivitas diskusi dan refleksi etika kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.